Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai ayat yang ke-24, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Saudara, berbicara tentang kekhawatiran, ada begitu banyak alasan hidup dalam kekhawatiran. Apalagi hidup di zaman ini saudara, ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Baik di tengah keluarga kita, baik tentang kesehatan, baik tentang masa depan, baik tentang pekerjaan, ekonomi, kebutuhan hidup, dan sebagainya. Masalah, persoalan, beban hidup, dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita terjerat di dalam kekhawatiran. Nah, hanya saudara, kita sudah pernah belajar bahwa kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa. Malah kekhawatiran itu akan mengurangi banyak hal. Nah, itu sebabnya saudara, Allah tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara saat ini, Tuhan tidak ingin saudara terjerat di dalam kekhawatiran. Dia ingin saudara bebas dari kekhawatiran. Saya percaya setiap saudara juga rindu hidup bebas dari kekhawatiran. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari kekhawatiran. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis dan objektif supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengarkan suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia, janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega,
tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari teks firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud menjelaskan, menceritakan bahwa dia mengalami kesesakan dalam kehidupannya. Lalu kemudian dari sana di dalam Mazmurnya ini Daud menjelaskan apa yang dia lakukan dalam kesesakan yang dia alami dan apa yang dia alami ketika dia melakukan hal tersebut. Di ayat yang ke-23, saudara, di sana Daud berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Daud menegaskan supaya umat-umat Tuhan menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan. Apapun yang membuat saudara hidup dalam kekhawatiran, maka firman Allah menegaskan supaya setiap kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat, saudara, bagaimana caranya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Itu yang dijelaskan oleh Daud, pengalaman kehidupannya, bagaimana dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Lalu kemudian itu juga yang dia ajarkan kepada umat Tuhan mulai ayat 23 tadi ketika dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Di ayat 17, Daud berkata, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Pada waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis dan ia mendengar aku. Saudara, di sini Daud mengungkapkan dengan jujur bahwa hari-harinya dipenuhi oleh kecemasan. Artinya ada banyak hal yang mencemaskan dan mengkhawatirkan dia, sehingga pagi hari, petang hari, tengah hari dia mengalami kecemasan. Dia mengalami banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk hidup dalam kekhawatiran. Tetapi sekali lagi, tadi dia berkata di ayat 23, dia menyaksikan kepada umat-umat Tuhan bahwa supaya mereka menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena itu yang sudah dilakukan oleh Daud dan dia mengalami mujizat Tuhan. Dia berkata tadi, saudara, bahwa pada waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas. Dan dalam kecemasannya itu apa yang dia lakukan, saudara? Di ayat 17 dia berkata, aku berseru kepada Allah. Di tengah-tengah banyaknya alasan dia hidup dalam kekhawatiran, di tengah-tengah banyaknya alasan untuk dia hidup khawatir, tetapi dalam peristiwa, dalam situasi yang mengkhawatirkan tersebut, dia menegaskan bahwa aku berseru kepada Allah. Dalam kecemasan, dalam peristiwa, situasi, dan keadaan yang mencemaskan, dia datang berseru kepada Allah. Jadi bagaimana cara kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, saudara? Berserulah kepada Dia dalam segala situasi kehidupan saudara saat ini. Mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan di tengah keluarga saudara. Mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan saudara. Mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan di tengah-tengah ekonomi saudara dan dalam aspek kehidupan saudara yang lain. Tetapi dengar saudara,
Di dalam semuanya itu firman Allah menegaskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan cara menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan ialah dengan berseru kepada Tuhan. Serukan kepada Dia segala beban dan persoalan saudara. Serukan kepada Dia dalam segala situasi yang berat, masalah keluarga, ekonomi, keadaan kehidupan saudara, apapun itu saudara. Dalam semuanya berserulah kepada Tuhan. Mohon pertolongan kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia dalam segala hal yang mengkhawatirkan. Lalu yang kedua di ayat 18 dia berkata, di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Saat ada banyak hal yang mencemaskan saudara, apa yang dia lakukan? Dia menangis di kaki Tuhan karena dia berseru kepada Tuhan. Dan saat dia berseru kepada Tuhan, dia menangis. Tetesan air mata kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Allah mengerti bahasa tetesan air mata kita ketika kita berseru dan menangis di kaki Tuhan dalam segala kesulitan situasi yang kita hadapi di dalam hidup kita. Mari kita berseru kepada Dia. Mari kita menangis di kaki Tuhan. Bukti kita berseru dan berserah kepada Dia dan dalam segala beban dan persoalan kehidupan kita. Lalu kemudian kita akan melihat saudara, apa yang akan Tuhan lakukan jika saya dan saudara berseru kepada Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan jika kita berserah kepada Tuhan dengan berseru dan dengan menangis di kakinya. Maka dikatakan ayat 17 saudara, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Yang pertama yang Tuhan kerjakan ketika umatnya berseru kepada Dia, ketika mereka tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran, ketika mereka tidak terjerat dalam kekhawatiran dan ketakutan, melainkan mereka berseru dan menangis di kaki Tuhan. Maka yang Tuhan lakukan yang pertama, Dia menyelamatkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Saat ini dengar bahwa ketika saudara mengalami beban berat, ketika saudara kesulitan, ketika saudara mengalami situasi yang sulit di tengah ekonomi, keluarga dan sebagainya, dalam semuanya itu ketika saudara berseru kepada Tuhan, Dialah yang menyelamatkan saudara. Karena Dia Allah yang sanggup mengerjakan keselamatan. Apapun yang saudara hadapi, di mana saudara membutuhkan keselamatan, Dia Allah yang menyelamatkan setiap saudara. Apapun yang saat ini menakutkan, mengkhawatirkan, apapun saat ini yang mengancam kehidupan saudara, dengar saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyelamatkan ketika kita datang berseru kepada Dia. Ketika kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, maka Dia akan menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan saudara, baik untuk kehidupan sementara di dunia ini, Dia yang memberi keselamatan bagi kita, dan baik untuk kehidupan yang akan datang, Dialah yang telah berkorban untuk menyelamatkan kita. Artinya saudara, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dan kemudian kita tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka firman Allah ini menegaskan bahwa Dia akan menyelamatkan setiap kita. Itu yang pertama. Jika kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, melainkan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang pertama di ayat 17 tadi dikatakan, maka Tuhan menyelamatkan. Lalu kemudian yang kedua saudara, yang Tuhan kerjakan ketika kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, melainkan berseru kepada Tuhan. Ayat 18 dikatakan, di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ketika berseru kepada Tuhan dalam segala situasi, baik pagi, petang, tengah hari,
Kita berseru dan terus berseru kepada Dia dalam segala situasi kehidupan kita, maka firman-Nya menegaskan bahwa Dia Allah yang mendengarkan kita yang berseru kepada Dia. Ketika saya dan saudara berseru kepada Dia dalam segala situasi yang mengkhawatirkan dan mencemaskan, Dia hadir untuk mendengar seruan-seruan kita. Dia Allah yang peduli kepada saya, saudara. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan Dia Allah yang mendengarkan seruan kita kepada Dia. Dan Dia Allah yang peduli dan mendengarkan tangisan kita kepada Dia. Saat ini, apa yang menjadi seruan saudara kepada Tuhan? Apa yang menjadi tangisan saudara kepada Tuhan? Dengar saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup untuk mengerjakan mujizat dalam hidup saudara, karena Dia Allah yang mendengarkan seruan-seruan saudara kepada Dia. Jadi jangan pernah hidup dalam kekhawatiran, jangan pernah dikuasai oleh kekhawatiran. Saat begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dan mencemaskan di dalam hidup ini, larilah kepada Tuhan dan berserulah kepada Dia. Ceritakan segalanya kepada Dia, maka Dia Allah yang menyelamatkan. Berserulah kepada Dia dan ceritakan segala sesuatunya kepada Dia, maka Dia Allah yang akan mendengarkan setiap saudara. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang yang berseru kepada Dia adalah di mana Dia berkata, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Wow, saudara. Di sini Daud menceritakan satu keadaan yang benar-benar tidak seimbang. Dan sama sekali tidak seimbang, saudara. Karena dikatakan bahwa musuhnya berduyun-duyun melawan dia. Dia diserang oleh berduyun-duyun orang yang melawan dia. Artinya dia punya begitu banyak musuh yang hendak menyerang dia, yang hendak membinasakan dia. Tetapi dalam situasi itu, saudara bisa bayangkan, di mana ada situasi yang menakutkan, ada begitu banyak orang sedang berjuang untuk membinasakan dia, untuk menghancurkan hidupnya. Namun demikian, saudara, dalam situasi yang mengerikan itu dia berseru kepada Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Lalu kemudian, saudara, apa yang terjadi? Di ayat 19 ini dikatakan, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Saudara, Tuhan menyelamatkan Daud. Tuhan membebaskan Daud ketika dia diserang dari berbagai sisi oleh musuh-musuhnya. Namun demikian, saudara, dalam situasi itu yang sangat berat itu, dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia selalu memohon kepada Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Dan ketika mereka berseru, dan ketika dia berseru kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit yang dia alami, di sanalah Allah mengerjakan pembebasan. Allah mengerjakan kebebasan dalam kehidupan Daud. Tuhan bebaskan dia, sekalipun sepertinya tidak mungkin dia mengalami kebebasan dari ancaman musuh. Tetapi dia Allah yang membebaskan Daud. Karena dia Allah yang berkuasa untuk membebaskan. Hari ini, saudara, demikian dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang mengerjakan pembebasan bagi kehidupan kita. Itu sebabnya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita, firman Allah ini menegaskan bahwa serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jangan khawatir, kata Tuhan. Dan kemudian
Daud memberi contoh bahwa sekalipun dia ada dalam kesesakan, dia begitu cemas dengan situasi yang ada sekarang ini, dengan kondisi yang ada sekarang ini, saudara. Namun dia berseru kepada Tuhan. Namun dia menangis di kaki Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dan dia menangis di kaki Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara, ketika dia berseru dan menangis kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang begitu berat. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan yang menyelamatkan dia. Tuhan mengerjakan keselamatan di dalam hidupnya, saudara. Selain itu, Tuhan juga mendengarkan seruan-seruannya. Dan kemudian yang terakhir, Tuhan mengerjakan kebebasan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara, sebagai aplikasinya bagi saya dan saudara hari ini, apapun situasi kehidupan kita, saudara, jangan khawatir, jangan cemas, jangan hidup dalam ketakutan. Sekalipun hari ini ada begitu banyak hal yang bisa menjadi alasan saya dan saudara hidup dalam kekhawatiran, tetapi hiduplah bebas dari kekhawatiran. Di ayat 23 dikatakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Di ayat 17 dikatakan bahwa kita harus berseru kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga bahwa di ayat 18, di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengarkan suaraku. Jadi saudara, bagaimana cara kita menyerahkan kepada Tuhan segala aspek kehidupan kita supaya kita tidak terjebak dalam ketakutan dan kekhawatiran? Adalah yang pertama, berserulah kepada Allah. Berserulah kepada Allah. Menangislah di kaki Tuhan apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Kemudian apapun yang saudara alami, apapun yang saudara alami, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara. Saudara akan menyaksikan bagaimana ia mendengarkan suara saudara, dan saudara akan menyaksikan bagaimana dia membebaskan saudara dari serangan musuh. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, yang menjadi renungan harian kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saudara. Alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup menerapkan firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, di mana mereka telah mendengarkan renungan firman-Mu, di mana firman-Mu menegaskan supaya anak-anak-Mu bebas dari kekhawatiran, supaya mereka menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Dan kami telah belajar dari firman-Mu bagaimana umat-umat-Mu menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan, yaitu dengan mereka berseru kepada Tuhan dan dengan mereka menangis di kaki Tuhan. Dan jaminan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan, bahwa Engkau menyelamatkan mereka, Engkau mendengar mereka, dan Engkau membebaskan mereka. Biarlah itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan, di mana mereka mengalami perkara yang dahsyat ketika mereka menerapkan firman-Mu. Janji-janji-Mu digenapi dalam hidup mereka. Mereka bebas dari kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Tuhan, kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dan biarlah janji-janji firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar lagi juga hamba akan menopang mereka dalam doa.
dalam segala aktivitas mereka, beban persoalan kehidupan mereka, pergumulan mereka. Hamba akan menopang mereka berdoa ya Tuhan di hadapan-Mu di pagi hari ini. Biarlah Engkau tetap hadir bersama kami dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana,
untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang, dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK,
Mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan, kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan, tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara.
Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.